Pagi ini banyak yang terbangun dengan satu pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang terus berputar di kepala. Sejak akhir Desember kemarin, bukan soal cuaca, bukan soal harga sembako, tapi soal sesuatu yang jauh lebih penting bagi keberlangsungan hidup sehari-hari. Apakah rapel dan kenaikan gaji pensiun benar-benar cair? Apakah kabar yang beredar selama ini hanya sekedar isu? Atau memang sudah ada kepastian resmi dari pemerintah? Dan yang paling krusial, apakah dana tersebut benar-benar bisa masuk rekening paling lambat tanggal 3 November 2002. Seperti yang ramai dibicarakan, pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul karena bagi para pensiunan ASN TNI dan Polri awal tahun bukan hanya penanda kalender baru, tetapi juga momen krusial untuk mengatur ulang keuangan keluarga. Banyak yang menggantungkan harapan pada rapel dan kenaikan gaji ini untuk menutup kebutuhan yang tertunda, mulai dari biaya rumah tangga, kesehatan hingga keperluan anak dan cucu. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang merasa cemas karena pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, ketika pencairan seringkali mundur, tanpa penjelasan yang jelas. Yang perlu dipahami, informasi soal pensiun tidak bisa disamakan dengan gosip media sosial. Satu kata yang keliru, satu tanggal yang meleset, bisa berdampak langsung pada keputusan finansial para pensiunan. Karena itu, kabar resmi mengenai rapel dan kenaikan gaji pensiun yang disebut-sebut cair, maksimal 02/1/2026 ini, menjadi sangat penting untuk dikupas secara jernih, berdasarkan fakta, mekanisme, dan prosedur yang benar. Di tengah derasnya informasi yang simpang siur, ada yang menyebut dana sudah siap, ada pula yang mengatakan masih menunggu proses administrasi. Sebagian bahkan mengaku belum melihat perubahan apapun di rekening mereka. Lalu mana yang benar? Apakah semua pensiunan akan menerima di waktu yang sama? Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dana tidak tertahan? Dan bagaimana posisi taspen serta kebijakan pemerintah dalam memastikan hak pensiunan benar-benar tersalurkan tepat waktu? Video ini hadir bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk memberi harapan kosong. Di sini kita akan membahas secara runtut dan masuk akal apa yang sebenarnya sedang terjadi, apa yang sudah dipastikan, dan apa yang masih dalam proses. Jadi sebelum Anda menutup video ini atau mengambil kesimpulan sendiri, pastikan Anda menyimaknya sampai tuntas, karena informasi yang akan dibahas bisa sangat menentukan ketenangan Anda. Di awal 2026 ini memasuki pembahasan inti, penting sekali untuk kita semua memahami bahwa pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun ini bukanlah keputusan mendadak yang muncul begitu saja di awal tahun. Prosesnya sudah berjalan cukup panjang, melibatkan banyak tahapan administratif dan kebijakan fiskal yang tidak selalu terlihat oleh publik, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan lembaga terkait. Sejak pertengahan tahun sebelumnya, sudah mulai menyusun perhitungan anggaran, termasuk penyesuaian beban belanja negara untuk pembayaran pensiun, ASN TNI dan Polri. Karena itu, ketika muncul kabar resmi bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiun akan cair, maksimal 02/01/2026, informasi ini tidak berdiri di ruang kosong, melainkan berdasar pada mekanisme yang memang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Banyak pensiunan bertanya-tanya, mengapa tanggal 2 Januari menjadi batas maksimal pencairan, bukan tanggal 1 Januari, atau bahkan lebih cepat? Jawabannya sederhana, tetapi sering tidak disampaikan secara terbuka. Tanggal 1 Januari merupakan hari libur nasional, sehingga sistem perbankan dan proses clearing dana tidak berjalan normal. Oleh karena itu, pencairan dana yang bersifat massal seperti gaji pensiun dan rapel hampir selalu bergeser ke hari kerja berikutnya. Dalam konteks ini, tanggal 02/01/2026 menjadi hari paling realistis dan paling aman bagi pemerintah untuk memastikan dana benar-benar masuk ke rekening pensiunan tanpa hambatan teknis. Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman masa lalu membuat sebagian pensiunan merasa was-was. Ada yang pernah mengalami keterlambatan pencairan, ada pula yang dananya masuk, tetapi jumlahnya tidak sesuai ekspektasi. Kondisi inilah yang membuat penting bagi kita untuk memahami bahwa rapel bukanlah dana tambahan yang muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi selisih gaji pensiun akibat kenaikan yang berlaku surut. Artinya jika kenaikan gaji pensiun ditetapkan mulai periode tertentu, tetapi realisasi pembayarannya dilakukan belakangan, maka selisih itulah yang dibayarkan sebagai rapel. Dalam praktiknya, besaran rapel yang diterima setiap pensiunan bisa berbeda-beda. Hal ini sangat bergantung pada golongan terakhir,
saat aktif masa kerja, jenis pensiun, serta waktu mulai berlakunya kenaikan gaji. Karena itu, sangat wajar jika ada pensiunan yang menerima rapel cukup besar, sementara yang lain menerima nominal yang lebih kecil. Perbedaan ini bukan kesalahan sistem, melainkan hasil perhitungan individual yang sudah ditetapkan dalam regulasi. Berbicara mengenai peran Taspen, lembaga ini memegang posisi yang sangat krusial. Dalam proses pencairan, Taspen bertugas menyalurkan dana pensiun sesuai data yang dimiliki dan diverifikasi. Jika data seorang pensiunan lengkap dan tidak ada perubahan status, maka proses pencairan biasanya berjalan lancar. Namun jika terdapat pembaruan data yang belum tuntas, seperti perubahan rekening, perubahan status, keluarga atau validasi ulang dokumen, maka proses pencairan bisa saja tertunda. Inilah sebabnya mengapa pemerintah dan Taspen terus mengimbau agar para pensiunan memastikan data mereka tetap aktif dan valid. Di tengah situasi ini, muncul pula pertanyaan mengenai apakah semua pensiunan akan menerima rapel dan kenaikan gaji secara bersamaan. Secara prinsip, pemerintah berupaya melakukan pencairan serentak, namun dalam praktik di lapangan, perbedaan waktu pencairan bisa terjadi karena faktor teknis perbankan dan distribusi sistem. Ada rekening yang langsung menerima dana di pagi hari, ada pula yang baru menerima pada siang atau sore hari. Bahkan dalam beberapa kasus, pencairan bisa masuk pada hari kerja berikutnya, meskipun masih dalam rentang waktu yang ditetapkan. Hal lain yang juga perlu dipahami adalah bahwa kenaikan gaji pensiun ini bukanlah bentuk hadiah, melainkan hak yang sudah dijamin oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun tetap mendapatkan penghasilan yang layak dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Kenaikan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli pensiunan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi. Dari tahun ke tahun dalam konteks kebijakan fiskal nasional, pembayaran rapel dan kenaikan gaji pensiun memang memerlukan anggaran yang tidak kecil, namun pemerintah telah memperhitungkan hal ini dalam APBN, sehingga dana yang digunakan bukanlah dana darurat atau dana dadakan. Justru dengan perencanaan yang matang, pemerintah ingin memastikan bahwa hak pensiunan dapat dibayarkan tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Meski demikian, ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian, yaitu bahwa pencairan dana pensiun juga bergantung pada kesiapan sistem administrasi di masing-masing daerah dan lembaga penyalur. Meskipun kebijakan bersifat nasional, pelaksanaannya tetap melibatkan banyak unit kerja. Karena itu, jika terjadi keterlambatan kecil di satu titik, dampaknya bisa terasa oleh sebagian penerima. Inilah mengapa kesabaran dan pemahaman menjadi sangat penting tanpa harus mengabaikan hak untuk bertanya dan mencari informasi yang benar. Di tengah derasnya informasi yang beredar di media sosial, para pensiunan perlu bersikap selektif. Tidak semua informasi yang viral dapat dipercaya. Banyak judul sensasional yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian, tetapi tidak didukung oleh data resmi. Karena itu penting untuk selalu merujuk pada sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum tentu benar. Bagi para pensiunan yang hingga mendekati tanggal 02/01/2026 belum melihat dana masuk ke rekening, langkah pertama yang disarankan adalah tetap tenang dan melakukan pengecekan secara berkala. Periksa rekening secara rutin, baik melalui ATM, mobile banking, maupun dengan bertanya langsung ke pihak bank. Jika hingga beberapa hari setelah tanggal tersebut dana belum juga masuk, barulah melakukan konfirmasi ke Taspen atau pihak terkait dengan membawa dokumen yang diperlukan. Penting juga untuk memahami bahwa dalam beberapa kasus, dana rapel dan kenaikan gaji pensiun tidak selalu masuk bersamaan dalam satu transaksi. Ada kemungkinan dana pokok gaji pensiun masuk terlebih dahulu, sementara rapel menyusul dalam transaksi terpisah. Hal ini sering menimbulkan kebingungan, terutama bagi mereka yang hanya melihat satu mutasi rekening tanpa memeriksa detail transaksi secara menyeluruh. Dalam jangka panjang, kebijakan kenaikan gaji pensiun ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pensiunan. Pemerintah menyadari bahwa masa pensiun bukan berarti berhenti membutuhkan dukungan ekonomi. Justru di masa inilah banyak kebutuhan kesehatan dan keluarga yang memerlukan perhatian lebih. Dengan adanya penyesuaian gaji pensiun, diharapkan para pensiunan dapat menjalani masa tua dengan lebih tenang dan bermartabat. Selain aspek finansial, kebijakan ini juga memiliki makna simbolis yang penting. Ini merupakan bentuk penghargaan negara
terhadap pengabdian panjang para ASN TNI dan Polri yang telah menjaga roda pemerintahan, keamanan dan pelayanan publik selama puluhan tahun. Negara ingin memastikan bahwa setelah masa pengabdian, berakhir perhatian dan tanggung jawab, tetap diberikan, namun tentu saja, kebijakan sebaik apapun tidak akan berarti jika tidak dipahami dengan benar oleh penerimanya. Karena itu dialog dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci. Pemerintah Taspen dan lembaga terkait perlu terus menyampaikan informasi secara jelas dan konsisten. Di sisi lain, para pensiunan juga perlu aktif mencari informasi yang benar dan tidak ragu untuk bertanya jika ada hal yang belum jelas. Menjelang awal Januari 2026 ini, suasana harap dan cemas memang bercampur menjadi satu. Harap karena ada kabar baik tentang rapel dan kenaikan gaji, cemas karena khawatir dana tidak cair tepat waktu. Perasaan ini manusiawi dan wajar. Yang terpenting adalah tetap berpijak pada fakta dan proses yang ada,